Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Wilantalo dari kelas 5B PGSD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi media dan sumber belajar. Materi pertama tentang media pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian dari media pembelajaran. Nah, seperti yang tertulis di layar, media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu medius, merupakan kata jamaknya adalah medium, yang berarti perantara atau pengantar. Sehingga dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan perantara antara pembelajaran kepada siswa. Artinya media pembelajaran ini merupakan pengantar guru untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Ada beberapa pengertian media pembelajaran secara terminologis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gagne. Menurut Gagne, media adalah segala jenis komponen dan lingkungannya. Selanjutnya, menurut Gerald dan Eli mengatakan bahwa media merupakan manusia, kejadian, atau materi yang membuat suatu kondisi atau membantu siswa memperoleh suatu kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, dalam pengertian ini, guru, buku, dan juga lingkungan sekolah itu termasuk dalam media pembelajaran. Selanjutnya, menurut Heinrich, istilah media merupakan perantara yang mengantar informasi dari sumber ke penerima. Jadi, barang-barang seperti radio, audio, kemudian gambar yang diproyeksikan, yang dapat mengantarkan informasi kepada penerima itu disebut sebagai media. Selanjutnya, Martin dan Briggs mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan isi belajar. Jadi, semua hal yang dapat membantu siswa untuk memahami isi pembelajaran disebut sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, menurut Hamilk, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan. Dalam hal ini, pesannya tersebut adalah bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, minat, dan perasaan pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam proses belajar mengajar, sehingga pesan yang disampaikan dalam proses pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih jelas dan juga lebih bermakna, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, sekali lagi diingatkan bahwa media pembelajaran ini hanyalah berupa alat untuk memperjelas proses pembelajaran atau materi pembelajaran, sehingga tentunya alat ini diperlukan orang untuk mengoperasikannya. Orang tersebut adalah pengajar atau guru. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dan peran dari media pembelajaran. Nah, dari pengertian media pembelajaran tadi, kiranya kita sudah dapat mendapatkan gambaran lah bagaimana fungsi dan peran dari media pembelajaran. Nah, tentu saja media pembelajaran yang sebagai perantara ini, dia berfungsi untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Kemudian juga untuk memperjelas materi pembelajaran sehingga materi pembelajaran ini dapat dimengerti dan dimaknai dengan mudah oleh siswa. Nah, fungsi dan peran media pembelajaran menurut Lavie dan Lattes, terutama media pembelajaran visual. Yang pertama adalah fungsi atensi, yakni untuk mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media visual ini, siswa dapat berkonsentrasi kepada isi pembelajaran sehingga pembelajaran lebih mudah dipahami. Kemudian fungsi afektif, di mana fungsi afektif ini media visual dapat
menambah kenikmatan dalam belajar. Visual yang ditampilkan dapat berupa teks atau gambar-gambar, dapat membuat ketertarikan sendiri kepada siswa untuk memahami isi pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi kognitif. Nah, melalui temuan-temuan dikemukakan bahwa media pembelajaran, khususnya untuk visual dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami isi dari pembelajaran. Lambang-lambang, teks atau gambar yang ditampilkan tersebut mampu membuat siswa lebih mudah mencerna pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Kemudian fungsi kompensator, yang intinya di sini media pembelajaran visual itu dapat membantu siswa yang sulit untuk memahami media pembelajaran menjadi lebih mudah memahami bahan pembelajaran tersebut. Oke, kemudian kita akan melihat fungsi dan peran media pembelajaran menurut Kempner Dayton. Yang pertama yakni memotivasi minat dan tindakan. Nah, menggunakan media pembelajaran dapat memotivasi minat siswa untuk belajar. Kemudian yang kedua ada menyajikan informasi. Media pembelajaran dapat digunakan oleh guru untuk menyajikan informasi kepada siswa. Informasi dapat berupa sumber isi dari bahan pembelajaran. Kemudian memberikan instruksi. Seperti contohnya instruksi dalam permainan sepak bola. Instruksi tersebut dapat disampaikan lebih mudah menggunakan media pembelajaran seperti video atau media pembelajaran seperti gambar. Selanjutnya kita masuk ke materi klasifikasi media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini terdapat berbagai jenis yang dapat kita gunakan. Berikut klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama menurut SCARM. Nah, menurut SCARM, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni media besar dan media kecil. Media besar adalah media yang membutuhkan biaya dan investasi yang besar, serta memerlukan penggunaan secara merata untuk mencapai skala ekonomis. Kemudian media kecil merupakan media yang lebih sederhana dan dapat digunakan secara lebih luas. Kemudian menurut Hani dan Ulmer, terdapat 3 klasifikasi dari media pembelajaran. Yang pertama, media yang menyediakan informasi. Nah, media yang menyediakan informasi ini dapat berupa gambar, kemudian teks, video, audio, apapun yang dapat memberikan informasi terhadap suatu objek atau informasi terhadap bahan pembelajaran. Kemudian media yang mengandung informasi. Nah, berbeda dengan media yang menyajikan informasi, media yang mengandung informasi ini berupa objek tersebut yang di dalamnya yang berisi informasi. Misalnya seperti bola. Bola tersebut adalah objek yang dimana informasi tersebut mengungkap bagaimana bentuk bola itu bulat, kemudian warna dari bola sepak misalnya ya, bola sepak berwarna putih dan hitam, kemudian berapa berat bola dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai media yang mengandung informasi. Kemudian ada media yang dapat digunakan untuk interaksi. Nah, media ini dapat digunakan untuk berinteraksi langsung. Misalnya contohnya seperti inilah bagian tubuh nih. Jika menggunakan media, misalnya kita menggunakan media boneka. Nah, dari boneka tersebut kita dapat berinteraksi ini di mana bagian tubuh tangan, kemudian mana bagian tubuh mata, atau bisa langsung menggunakan bagian tubuh kita. Selanjutnya klasifikasi media pembelajaran menurut Umar Hamalik, menurut Jamarah, dan menurut Sadiman dan kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa media pembelajaran terbagi menjadi 3. Dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada media auditif. Nah, media auditif ini adalah media yang mengandalkan
suara untuk merealisasikan bahan pembelajaran. Artinya media pembelajaran ini membutuhkan indera pendengaran siswa untuk agar dapat mengerti isi dari materi pembelajaran. Media auditif ini dapat berupa tape recorder, radio, rekaman suara, dan lain sebagainya. Kemudian ada media visual. Nah, media visual ini dia mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visualisasi. Artinya, media pembelajaran ini dapat berupa sesuatu yang dapat dilihat oleh siswa, seperti gambar, kemudian ada objek dari bahan pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada media audiovisual. Nah, audiovisual ini adalah media yang mengandalkan pendengaran sekaligus penglihatan, yang dimana media audiovisual ini dapat berupa gambar yang bersuara. Contohnya seperti video. Di video tersebut dapat berisi sumber pembelajaran. Nah, seringkali media audiovisual ini merupakan media yang paling dapat membantu siswa untuk mengerti, atau yang paling mudah dimengerti oleh siswa, dikarenakan ada gambarnya, kemudian ada suaranya. Tidak memungkinkan media auditif dan media visual juga dapat membantu siswa untuk belajar, namun lebih bagusnya menggunakan media audiovisual saja, karena itu lebih lengkap, ada suaranya, kemudian ada gambarnya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari media pembelajaran. Ada fungsi media pembelajaran menurut Vina Sanjaya. Yang pertama ada fungsi komunikatif. Nah, fungsi komunikatif ini berarti media pembelajaran tersebut membantu guru untuk berkomunikasi dengan siswa, membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian ada fungsi motivasi. Nah, media pembelajaran ini berfungsi untuk memotivasi siswa, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian ada fungsi kebermaknaan. Media pembelajaran membuat pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa, karena mungkin terdapat beberapa bagian jika menggunakan media pembelajaran nih, mungkin terdapat beberapa part dalam pembelajaran tersebut yang lebih diingat oleh siswa dikarenakan menggunakan media pembelajaran. Kemudian ada fungsi penyamaan persepsi. Artinya di sini siswa kan datang dari latar belakang yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Nah, media pembelajaran ini digunakan untuk menyamakan persepsi siswa. Contohnya seperti misalnya kan, persepsi tentang gajah. Nah, ada siswa kan yang misalnya ada siswa yang sudah mengetahui bagaimana bentuk gajah, bagaimana suara gajah, dan lain sebagainya, karena dia pernah melihat gajah secara langsung di kebun binatang misalnya. Namun ada juga di sisi lain ada juga siswa yang tidak mengetahui sama sekali bagaimana itu gajah, mungkin karena dia belum pernah melihatnya secara langsung ataupun melihat gambarnya. Nah, melalui media pembelajaran ini siswa yang sudah tahu dan siswa yang sudah tahu ini dapat melihat bagaimana bentuk gajah tersebut, dapat ditampilkan melalui media pembelajaran, misal berupa video, sehingga siswa yang belum tahu ini juga dia juga bisa tahu, nah bagaimana gajah itu. Selanjutnya fungsi individualitas. Nah, media pembelajaran ini siswa datang dari latar belakang yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Media pembelajaran ini mampu untuk menjangkau kemampuan siswa yang berbeda-beda tersebut. Misalnya ada siswa yang hanya mampu menggunakan misalnya ada siswa yang kemampuannya itu bisa mempelajari pembelajaran melalui video, sehingga ada media video. Ada siswa yang bisa memahami pembelajaran melalui dengan interaksi secara langsung, sehingga ada media konkret secara langsung. Nah, media itu dia dapat memfasilitasi semua kemampuan siswa. Nah, kira-kira seperti itu.
Selain dari fungsi tadi, fungsi media juga ada beberapa juga fungsi media yang sekiranya perlu kita ketahui. Yang pertama ada menangkap suatu objek atau peristiwa yang diabadikan dengan foto atau video. Misalnya contohnya peristiwa meletusnya gunung berapi. Nah, peristiwa meletusnya gunung berapi ini kan tidak bisa ditentukan kapan waktu terjadinya. Hanya dapat dilihat dari video dokumentasi misalnya. Sehingga dengan menggunakan media pembelajaran ini kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang hanya terjadi misalnya hanya terjadi sesekali seperti itu. Kemudian ada memanipulasi keadaan atau objek tertentu. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran ini kita dapat contohnya saja ya, seperti materi tentang jika kita ingin menjelaskan tentang sebuah ledakan. Nah, ledakan ini kan tentunya tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas, sehingga kita bisa saja menggunakan media untuk melihat bagaimana ledakan tersebut, bagaimana proses terjadi ledakan. Kemudian untuk menambah gairah dan motivasi bagi siswa, sudah dijelaskan seperti sebelumnya bahwa media pembelajaran itu bisa menimbulkan gairah dan motivasi belajar siswa dengan menampilkan gambar-gambar yang unik, kemudian lagu-lagu yang unik. Hal tersebut dapat membantu siswa bermotivasi untuk belajar. Oke, kemudian masuk kepada manfaat dari media pembelajaran. Nah, menurut Nasution, media pembelajaran ini memiliki manfaat yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian bagi siswa. Seperti yang telah kita bahas tadi, dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, seperti menggunakan video-video yang beragam, kemudian menggunakan lagu-lagu yang unik, itu dapat menarik perhatian siswa. Kemudian bahan pengajaran akan jadi lebih jelas. Nah, media pembelajaran ini dia membantu menjelaskan bahan pembelajaran. Kalau misal ada bahan pembelajaran yang hanya berupa catatan saja, itu dapat diperjelas menggunakan gambar atau menggunakan video. Kemudian metode pembelajaran lebih bervariasi dan tidak hanya semata-mata hanya menggunakan komunikasi verbal, sehingga pengajar juga dia tidak merasa lelah dengan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, siswa lebih banyak belajar karena menggunakan media pembelajaran ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja, namun dia juga bisa mengamati video misalnya. Kemudian misalnya jika di video tersebut ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa diikuti oleh siswa. Nah, itulah manfaat dari media pembelajaran menurut Nasution. Dari penjelasan manfaat media pembelajaran tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa media pembelajaran itu bermanfaat bagi guru dan siswa. Nah, bagi guru tentunya media pembelajaran ini bermanfaat pada saat pengajaran. Guru dapat lebih mudah mengajarkan materi pembelajaran kepada siswa, dan juga guru menjadi tidak terlalu capek untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Guru juga dapat lebih bervariasi untuk menentukan dalam proses pembelajaran tersebut, bisa melakukan berbagai variasi dengan menggunakan media pembelajaran. Kemudian bagi siswa, media pembelajaran itu dapat memotivasi siswa, kemudian dapat meningkatkan semangat siswa, sehingga kemampuan siswa itu dapat meningkat. Nah, dari kedua hal tersebut, pada intinya manfaat dari media pembelajaran itu dapat meningkatkan keberhasilan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran ini tidak bisa dipilih secara acak atau secara asal saja, karena tentunya jika dipilih secara acak atau secara asal tidak dapat membantu dalam proses pembelajaran. Nah, kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yang pertama adalah tujuan. Media pembelajaran tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada efektivitas. Nah, media pembelajaran yang dipilih itu haruslah yang paling efektif, yang paling dapat membantu siswa dalam
memahami pembelajaran. Misalnya saja dalam materi seperti materi fotosintesis. Fotosintesis kan tidak mungkin kita menyediakan media hanya berupa audio saja. Kita bisa memperlihatkan gambar atau video untuk lebih mempermudah pemahaman siswa terhadap materi fotosintesis. Kemudian kemampuan guru dan siswa. Nah, media pembelajaran tersebut dipilih berdasarkan kemampuan guru dan juga kemampuan siswa dalam memahami media pembelajaran tersebut. Tentunya kan guru tidak mungkin mengambil media pembelajaran yang di luar kemampuannya, dan juga tidak boleh mengambil media pembelajaran yang tidak dapat dipahami oleh siswa. Kemudian fleksibilitas. Nah, media yang dipilih haruslah fleksibel sehingga dapat digunakan di berbagai situasi, dapat digunakan kapan saja, sehingga guru tidak perlu repot-repot untuk penggunaan media tersebut. Kemudian kesediaan media, tentunya kondisi sekolah itu berbeda-beda, sehingga pemilihan dari media tersebut juga disesuaikan dengan sekolah yang ditempati oleh guru. Kemudian manfaat. Nah, media kan dipilih di sini untuk meningkatkan kemampuan siswa agar lebih mudah tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga media ini dilihat apakah media ini bermanfaat bagi siswa atau tidak, atau media dipilih berdasarkan skala kebermanfaatannya bagi siswa. Kemudian ada kualitas. Nah, media yang dipilih haruslah dengan kualitas yang baik atau kualitas yang bagus. Contohnya saja seperti gambar. Jika ingin memilih gambar, haruslah memilih gambar yang jelas, yang terang, yang setidaknya tidak sakit di mata lah untuk dilihat. Jangan memilih gambar yang buram, yang sulit dilihat, apalagi gambar yang tidak berwarna, yang tidak bisa dicerna oleh siswa, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.